Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Jens Raven kirim pesan mendalam jelang Piala AFF 2024. Disorot media Italia, Sintayong dapat julukan baru. Fakta Timnas Indonesia di sepanjang sejarah Piala AFF. Skuad Garuda diprediksi jadi runner-up putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad Garuda diprediksi jadi runner-up putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menarik datang dari Timnas Indonesia yang diprediksi finish di peringkat kedua klasmen akhir grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi itu diungkapkan oleh program komputer dengan kecerdasan buatan atau AI yang biasa dikenal dengan ChatGPT. Pasukan Sintayong mengkoleksi 14 poin dari 10 pertandingan yang telah dimainkan. Timnas Indonesia berada satu strip di bawah Jepang sebagai pemuncak klasmen dan unggul atas Arab Saudi, Australia, Bahrain, serta Cina yang menempati urutan 3-6. Sontak, prediksi yang juga viral di media sosial ini langsung ramai mendapatkan reaksi dari netizen tanah air. Tidak sedikit dari mereka yang mengaminkan agar prediksi atau ramalan tersebut jadi kenyataan. Sebelumnya optimisme tinggi juga pernah disampaikan salah satu punggawa Timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangun terkait peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Ragnar menilai semua pemain Timnas Indonesia tidak lagi bermain-main dengan targetnya untuk mentas di pesta sepak bola tertinggi di dunia tersebut. Disorot media Italia, Sintayong dapat julukan baru. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan sorotan dari media Italia berkat kerja kerasnya membangkitkan sepak bola tanah air. Sebagai informasi, titik balik Timnas Indonesia terjadi di penghujung tahun 2019 ketika Sintayong didatangkan PSSI untuk menukangi skuad Garuda yang kini kontraknya diperpanjang hingga 2027. Berbagai progres mulai dari potong generasi, lolos Piala Asia, semua kelompok umur, berjuang di putaran ketiga, hingga kini tidak butuh lagi kualifikasi Piala Asia 2027, cukup menjadi bukti bahwa Sintayong layak mendapatkan apresiasi. Bahkan Sintayong sendiri berhasil membawa skuad Garuda mengalami lonjakan 48 peringkat FIFA sejauh ini. Hal itulah yang membuat media Italia Sportellat.it memberikan julukan baru untuk pelatih Timnas Indonesia Sintayong sebagai si Mourinho Asia. Ketika PSSI merekrut Sintayong asal Korea Selatan sebagai pelatih timnas senior, U20 dan U23 yang dijuluki si Mourinho Asia usai menjuara Liga Champions Asia 2010 dengan Seongnam. Tulis media Italia tersebut dalam artikelnya. Sementara itu dalam waktu dekat ini, Sintayong sendiri akan memimpin skuad Garuda di Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember mendatang. Sayangnya di saat pelatih asal Korea Selatan itu memilih untuk kembali meregenerasi skuad, banyak netizen yang berekspektasi tinggi dan ingin tim Merah Putih meraih gelar juara Piala AFF 2024. Padahal Sintayong sendiri dengan tegas ingin membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Fakta Timnas Indonesia di sepanjang sejarah Piala AFF. Pertama, Raja Runner-up. Meskipun menyandang status unggulan, skuad Garuda faktanya belum pernah sekalipun berada di podium juara. Tim mahkota tanpa juara tampak layak disematkan lantaran 6 kali menjadi runner-up. Terakhir kali Indonesia berada di posisi kedua saat gelaran Piala AFF 2020
saat menghadapi Thailand. Dari 14 kali keikutsertaan timnas Indonesia, 10 kali berada di posisi 4 besar turnamen. Kedua, skor terbesar. Skor terbesar yang pernah dicatatkan oleh timnas Indonesia adalah 13-1 kala berjumpa Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada 23 Desember 2002. Saat itu, Piala AFF masih bernama Piala Tiger. Skuad Garuda saat itu dipimpin oleh Ivan Kolev tampil impresif dengan mengemas keunggulan 7-0 pada babak pertama. Kemudian pada babak kedua, Garuda tampil ganas dengan mencetak 6 gol tambahan untuk mengunci kemenangan. 3. Tradisi menurunkan skuad muda. Timnas Indonesia akan menurunkan skuad U22 pada gelaran Piala AFF 2024 yang berlangsung pada 8 Desember nanti hingga 5 Januari tahun depan. Rata-rata skuad Garuda di ajang 2 tahunan sekali tersebut berusia 20,9 tahun, di mana Asnawi Mangkuala menjadi pemain tertua dengan usia 25 tahun. Keputusan untuk menurunkan pemain muda juga dilakukan oleh Sintayong pada ajang AFF 2022. Pada waktu itu, rata-rata skuad timnas sekitar 20 sampai dengan 22 tahun. Hasil baik pada waktu itu pun didapatkan oleh timnas Indonesia yang mampu melangkah ke babak semifinal. Jens Raven kirim pesan mendalam jelang Piala AFF 2024. Striker keturunan Jens Raven kembali mencuri perhatian lewat statementnya jelang Piala AFF 2024. Hal itu bermula ketika sang pemain memberikan dukungan kepada Arkan Kakak dan rekan-rekannya di Timnas Indonesia U20 yang kini dipanggil STY untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Saya berharap yang terbaik untuk Arkan Kakak, semoga dia bisa memberikan penampilan yang terbaik di pemusatan latihan serta masuk 23 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, ungkap Jens Raven. Pernyataan dari Jens Raven tersebut sangat berbanding terbalik dengan netizen Indonesia yang rata-rata meragukan kualitas Arkan Kakak. Banyak warganet tanah air yang menilai striker Persis Solo itu bakal kesulitan bersaing. Terlebih rival Piala AFF seperti Vietnam yang dikenal dengan pelanggaran kasarnya terhadap lawan. Meski ajang Piala AFF 2024 akan menggunakan VAR, semua keputusan akhir ada di tangan wasit yang memimpin laga nantinya. Kendati demikian, satu hal yang menarik ialah Jens Raven tidak berkecil hati lantaran belum mendapatkan kesempatan dari Sintayong. Namun striker FC Dordrecht tersebut berpeluang menggantikan Arkan Kakak jika nantinya tercoret dari 33 nama pemain yang menjalani TC di Bali.